Mungkin itu kita agendakan minggu depan saja ya. Jadi nanti sekalian nanti berikan tugas yang terkait dengan behavioral ataupun physiological metrics ya. Ya terkait dengan behavioral dan physiological metrics ya. Jadi di sini biasanya ketika kita melakukan usability atau pengujian usabilitas, saya record aja. Recording in progress. Nah, yang kita lakukan dalam pengujian usabilitas ataupun user experience adalah kita melakukan observasi dengan meminta partisipan untuk misalkan dia harus menyelesaikan beberapa task gitu ya. Jadi ada tugas yang berkaitan dengan bagaimana nanti dia berinteraksi dengan produknya atau dengan interface. Kemudian mereka diminta untuk merespons beberapa pertanyaan. Ini biasanya kita lakukan setelah melakukan pengujian ya. Jadi setelah pengujian di situ kita berikan satu set pertanyaan, kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana interaksi dengan alat atau dengan aplikasi atau software yang diujikan seperti itu. Kemudian terakhir mereka juga diminta biasanya mengisi kuesioner yang mana kemarin kita sempat bahas ya, ada SUS, ada mungkin apalagi ya, ada beberapa kuesioner ya, Computer Science Usability Questionnaire dan seterusnya, ada banyak ya. Nah ini yang biasanya dilakukan oleh ketika kita melakukan pengujian usabilitas. Nah problemnya adalah kita nggak tahu bahwa selama pengujian ini kita mungkin akan melihat beberapa behavior atau perilaku dari user, seperti misalkan ketika mereka menemukan interface yang menarik bagi mereka, mungkin mereka akan ada yang tertawa, mungkin ada yang mengerutkan dahinya, atau mungkin dia senyum, atau mungkin dia menampilkan muka-muka confused ya, bingung dan lain-lain. Atau bahkan mungkin ada yang karena mungkin interface yang didesain itu terlalu menyulitkan sehingga akhirnya mungkin dia pandangannya kosong gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita melakukan pengujian usabilitas ataupun user experience itu kita bisa jadi melihat ada banyak emosi yang ditimbulkan oleh user ketika dia berinteraksi dengan produknya. Entah itu misalkan dia merasa stres karena katakanlah kesulitan untuk menemukan tombol mana sih untuk kembali ke home, atau dia merasa excited gitu ya, ternyata aplikasinya cukup menarik bagi dia, kemudian challenging gitu ya, atau mungkin dia merasa frustasi gitu ya karena stuck di satu halaman tertentu, dia merasa lost gitu ya, harus kemana, harus kembali nggak bisa, kemudian mencari tombol-tombol yang diperlukan itu nggak ada, dan ataupun dia surprise ya. Nah ini adalah emosi-emosi yang muncul ketika user itu dia atau partisipan dia berinteraksi dengan interface atau dengan suatu produk. Nah problemnya adalah emosi ini kadang sulit untuk diukur ya kan, karena kaitannya dengan kita melakukan user experience tadi. Kita pengen lihat gitu ya, bagaimana sih pengalaman experience ya dari user ketika dia berinteraksi dengan produknya. Nah ini menjadi hal yang menarik gitu ya, ketika dalam pengujian usabilitas nggak cuman atau tidak hanya kita melihat terkait dengan performance-nya atau mencari problemnya, tetapi juga seberapa besar experience atau seperti apa experience yang dirasakan oleh user ketika dia berinteraksi dengan interface-nya, seperti itu. Nah, di sini emosi dari user itu biasanya kan ibaratnya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan ketika kita melakukan pengujian user experience ya. Kita pengen lihat kira-kira ekspresi verbal atau unverbalnya itu bagaimana. Nah, kenapa ini penting gitu ya ketika kita melakukan pengujian usabilitas
atau pengujian user experience, salah satunya adalah ketika kita melihat atau mencari ekspresi atau emosinya, itu kita bisa dapatkan insight yang berharga terkait dengan participant emotion, emosi dari partisipannya. Karena tentunya kalau kita kaitkan dengan pengujian dari user experience ya, di situ kita nggak cuma melihat ininya saja, alat itu atau software itu mudah digunakan atau enggak, tapi juga bagaimana emosinya gitu. Nah ini kalau dalam ergonomics gitu ya, atau human factors menjadi salah satu hal yang penting, ataupun juga misalkan dalam proses kita ingin mendapatkan emosi dari partisipan sehingga kita bisa dalam tanda petik mungkin menggenggam emosinya gitu ya, meraih emosinya sehingga user itu merasa engage dengan produknya. Atau bisa juga kita membutuhkan ini terkait dengan mental state. Mental state di sini bisa positif ataupun negatif. Nah, maksudnya gimana nih emosi positif atau mental state yang positif atau negatif ya. Jadi ini nanti erat kaitannya dengan ketika user itu nanti berinteraksi ya, experience-nya seperti apa. Ketika dia berinteraksi itu tentunya ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang muncul gitu ya dari user ketika dia menggunakan produknya, entah itu dia emosi secara positif ataupun secara negatif. Positif dan negatif ini gimana maksudnya? Positif di sini contohnya misal ketika dia berinteraksi ya, membuka halaman pertamanya kemudian mengatakan wah ini kayaknya keren nih software-nya atau aplikasi yang menarik. Nah itu yang kemudian bisa kita gunakan dalam atau temuan-temuan gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sempat membahas terkait dengan isu base matrix ya. Nah, emosi ini bisa kita gunakan untuk mendukung data-data problem tadi gitu. Jadi kadang seringkali mungkin user itu tidak bisa mengungkapkan secara langsung gitu ya terkait dengan katalah kesukaan dia gitu ya terhadap satu interface, tapi positif dan negatif dari isu yang ada gitu. Tapi saya coba membuka ininya ya, kok menemukan filenya ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, ada grafik yang menunjukkan desain 1, desain 2. Let's say misalkan desain 1 ini adalah desain awal gitu ya, sebelum dilakukan perbaikan, kemudian desain 2 adalah improvement-nya, perbaikannya. Di sini kita bisa lihat gitu ya, bagaimana kita menyampaikan matriks berkaitan dengan behavioral. Di sini kita bisa lihat ketika user menyampaikan positif komen, di situ kita ambil atau kita rekap gitu ya. Misalkan, oh ini websitenya sangat menarik, oh ini sangat buruk. Nah itu kan kita klasifikasikan positif negatifnya, kemudian kita buat dalam bentuk persentase seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang berkaitan dengan ekspresi verbal dari partisipannya atau dari usernya gitu kira-kira. Nah selain behavioral atau mungkin nanti physiological metrics ya, kadangkala ketika kita melakukan observasi terkait dengan pengujian user experience ataupun usabilitas, ini ada permasalahan bahwa
kadang user itu tidak dengan mudah mengungkapkan emosinya secara verbal. Nah, dari sini yang kemudian perlu ada semacam tool ya yang bisa digunakan untuk melihat behavioral dari usernya. Nah, salah satu matriks yang biasa digunakan itu adalah eye tracking atau pelacakan mata ya. Mungkin teman-teman yang kemarin yang mengambil ergonomi kognitif lanjut di semester ini, gitu ya, kemarin mungkin sempat saya sampaikan minggu lalu terkait dengan eye tracking sekilas ya, di mana di situ kaitannya dengan neuroergonomics. Tapi di sini kita coba bahas atau gunakan bagaimana sih ketika eye tracking ini digunakan dalam user experience atau user research study gitu. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ya, mungkin sekitar 10 tahunan, eye tracking ini mulai banyak digunakan dalam pengujian produk dengan melibatkan user, terutama misalkan dikaitkan dengan dalam pengujian interface, entah itu website, software, aplikasi, ataupun yang lainnya. Gitu. Nah, eye tracking sendiri ini teknologinya lumayan banyak berkembang gitu ya. Kalau dulu awal-awal eye tracking itu hanya menggunakan kacamata gitu ya, kacamata, kemudian di kacamata itu dipasangi beberapa kamera, yang mana kameranya difungsikan untuk menangkap pergerakan mata, kemudian nanti disinkronisasi dengan kamera yang menangkap informasi yang ada di depannya, depan dari usernya. Tapi di sini kemudian mulai dikembangkan lebih simpel lagi, baik itu yang berbasis screen gitu ya, yang dipasangkan di bawah monitor ataupun tetap menggunakan kacamata, namun lebih sederhana, ya, lebih simpel lagi. Gitu. Dan juga saat ini pun juga ada eye tracker yang sudah menggunakan teknologi dari webcam. Nah, kenapa eye tracking ini menjadi penting gitu ya dalam pengujian usabilitas atau user experience? Karena di sini kita bisa melakukan observasi terkait dengan apa sih yang dilihat oleh partisipan secara real time gitu ya terhadap informasi-informasi yang ada atau terhadap interface gitu ya. Jadi misalkan kita mengobservasi atau melihat bagaimana sih user experience dari sebuah sosial media gitu ya, sosmed yang ada di website gitu atau web browser. Nah di situ katakanlah ada mungkin kalau teman-teman perhatikan kan ada bannernya, kemudian ada menu, kemudian ada konten dan seterusnya dan lain-lainnya. Nah dengan menggunakan eye tracking ini, kita bisa melihat kira-kira pandangan dari user itu kemana sih ketika dia berinteraksi dengan website tadi atau dengan sosial media tadi. Dan itu bisa kita lakukan secara real time, bahkan langsung gitu ya. Gitu. Selain itu, dengan eye tracking ini kita juga bisa tahu bahwa sebenarnya user itu dia baca nggak sih atau melihat web page-nya secara langsung atau tidak. Jadi membaca secara langsung apa enggak. Jadi apakah dia skimming gitu ya, atau hanya membaca secara runtut gitu. Nah, kaitannya dengan usabilitas atau user experience adalah ketika kita melakukan usability study dengan menggunakan eye tracking ini ya, kita bisa melihat seberapa besar sih nanti, misal selain usabilitasnya ya, tapi juga engagement dari usernya. Nah ini nanti erat kaitannya dengan misalkan seberapa lama sih pandangan itu melihat ke satu objek tertentu yang ada di sebuah interface. Jadi di situ kita bisa melihat tingkat engagement-nya, misal melalui dengan parameter nanti kita kenalan ada namanya dwelling time. Atau misalkan kita ingin melihat seberapa besar sih desirable dari user terhadap interface yang ada. Nah di situ kita bisa lihat parameternya, misal terkait dengan how many visit gitu ya, visit number-nya.
atau mungkin revisit. Jadi misalkan kita pertama user itu pertama melihat ke satu interface, kemudian berpindah ke interface lain, kemudian kembali ke interface tersebut. Apakah itu terjadi secara berulang-ulang atau tidak? Jadi itu kaitannya dengan eye tracking. Gitu. Nah, untuk melakukan pelacakan dari mata, di sini ada beberapa jenis eye tracking ya. Alatnya tentunya adalah eye tracker. Ada dua tipe. Yang pertama adalah screen based eye tracker. Jadi bentuknya kotak seperti ini gitu ya. Dia dipasangkan di bawah monitor langsung gitu ya. Kemudian dia di sini ada beberapa kamera, yang mana kamera ini akan menangkap pergerakan dari mata, kemudian mematchkan informasi yang ada di layar monitor. Ini yang screen based eye tracking. Kemudian ada yang berbasis glasses, Google atau kacamata gitu ya. Bentuknya simple, ini yang kita punya di lab ergonomi. Ya. Ada kamera, ini world view kamera namanya. Di mana kamera ini nanti akan menangkap informasi view yang ada di sekitarnya atau view yang akan dilihat oleh partisipan. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada dua kamera yang menonjol ya. Ini adalah kamera infrared, di mana kamera infrared ini yang nanti akan menangkap pergerakan dari pupil mata itu bergerak ke mana saja. Gitu. Nah, infrared kamera ini nanti ya, selain menangkap pergerakan mata, ini juga akan biasanya mengukur terkait dengan diameter dari pupil. Nah, diameter pupil memang fungsinya buat apa? Ya. Diameter pupil ini tentunya nanti bisa kita kaitkan dengan misalkan emosi atau tingkat stres dari user ketika dia berinteraksi dengan sebuah interface seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman, saya persilakan, monggo. Ada pertanyaan mungkin? Ingin bertanya Pak, Ya silakan Mbak Patri. apakah untuk akurasi dari screen based eye tracker dan glasses based eye tracker itu sama Pak? Kan kalau dilihat yang screen based eye tracker ini kan posisinya ada di bawah ya, sementara sebenarnya kita kan melihat layar kan di atas. Apakah sama dengan kacamata ini atau memang ada perbedaan Pak? Asli. Oke. Ya, tentunya nanti ada perbedaan ya terkait dengan akurasi gitu ya. Karena salah satu kelemahan kalau kita pakai screen base itu adalah posisi dari kepala itu harus statis. Gitu. Ada beberapa penelitian yang merekomendasikan bahwa ada semacam kayak penyangga dagu gitu ya, agar gerakan mata atau gerakan kepala itu stabil gitu. Nah ini di sini ya kita coba lihat ya perbedaannya seperti apa sih gitu terkait dengan screen based dan glasses. Kalau screen based tentunya nanti posisi ya. Jadi kalau kita buat ini ya, ini misalkan layarnya, layar monitor ya. Kemudian di sini ada eye trackingnya. Nah eye trackingnya itu dia posisinya itu bukan tegak lurus terhadap layarnya, tapi agak miring gitu ya. Dimana ini yang kemudian akan menangkap pergerakan matanya. Jadi ada kamera. Jadi kalau di sini ya, nah kamera ini akan mencoba mendeteksi pergerakan mata yang ada di sini ya, kanan kirinya gitu. Tentunya ini sangat tergantung pada gerakan dari kepala. Gitu. Kalau gerakan kepala itu dia aktif gitu ya, itu tentunya akan mempengaruhi tingkat akurasinya. Gitu. Kalau glasses tentunya kalau yang menggunakan kacamata dia lebih stabil karena pergerakan mata atau pergerakan ini ya pergerakan dari kameranya kan dia stabil
statis. Dia akan mengikuti pergerakan dari kepala. Kepala mau belok ke menengok ke kiri, otomatis kacamatanya atau kameranya akan tetap berada di depan matanya gitu. Ya itu yang akan lebih istilahnya lebih stabil gitu ya dalam pendeteksiannya. Nah, akurasinya nanti bagaimana gitu ya. Nanti akan sangat tergantung dari medianya. Kalau misalkan katakanlah kita mengevaluasi interface yang ada di layar monitor, ya tentunya paling mudah kita pakai yang screen based gitu ya. Karena screen based ini itu dia akan membatasi kalau misalkan pandangan mata itu keluar dari area layarnya gitu. Tapi kalau glasses itu ya sangat free gitu ya. Nah tentunya akan berbeda akurasinya gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Ini cara kerjanya nanti ya, sempat saya sekilas. Jadi eye tracker ini yang pertama ya, ada kamera, ada illuminator, dan mesin untuk algoritmanya gitu. Nah kamera ini akan mendeteksi, dia menggunakan infrared ya, mengeluarkan cahaya infrared untuk melihat pola dari pergerakan mata, termasuk juga menangkap gerakan dari pupilnya. Nah, pupil ini yang kemudian atau informasi pergerakan dari pupil ini kemudian akan diproses oleh mesin yang berisi algoritma tadi, peralatannya, dan dia akan di-match-kan dengan posisi dari mata atau objek yang ada di layar. Nah, bagaimana memastikan bahwa posisi dari mata itu akurat? Ya. Tentunya adalah perlu melakukan yang namanya kalibrasi dari mata terhadap screen-nya. Nah ini yang mungkin untuk menjawab Mbak Watri tadi ya, bagaimana akurasinya gitu ya, memastikan bahwa dia akurat atau enggak. Nah di awal ketika kita melakukan pengujian eye tracking, di situ kita melakukan yang namanya kalibrasi. Nah yang dilakukan selama kalibrasi apa saja gitu ya. Jadi ada beberapa metode kalibrasi, tapi yang paling umum adalah dengan menggunakan 9 titik ya. Nah biasanya 9 titik ini nggak muncul secara langsung. Jadi pertama akan muncul lingkaran pertama atau titik pertama. Selanjutnya kedua berpindah ke sini ya, 3 sampai 9 titik ini semua selesai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Nah, user atau partisipan itu nantinya dia diminta untuk mengikuti arah pergerakan dari matanya. Gitu. Jadi dia di posisi mengikuti kemana lingkaran tadi atau bola ini ya, bola lingkaran kecil tadi itu bergerak. Termasuk ada juga tipe kalibrasi yang ini untuk memastikan bahwa pergerakan dari kepala itu bisa diminimalisir atau errornya bisa dikecilkan ya, diminimalkan. Itu adalah partisipan diminta untuk menggerakkan kepala mengikuti panah yang ada di layar. Nanti kita coba praktek ya sebentar pakai gaze recorder, atau mungkin bisa saya buka gaze recordernya ya. Gaze recorder. Oke, saya coba share yang di gaze recorder. Nah, gaze recorder ini yang membedakan dengan screen based, sama-sama menggunakan atau mengobservasi screen gitu ya. Cuman untuk yang gaze recorder ini dia menggunakan kamera yang ada di webcam laptop gitu ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa melihat ada banyak sekali studi atau demonstrasi ya. Entah itu Amazon.com, eBay, Google ataupun Ads,
iklan gitu ya, baik itu video ataupun yang lainnya gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa coba cek gitu ya. Nah, kita coba misalkan start eye tracking ya. Nah, pertama kalau misalkan kita pakai webcam base ya, kamera di laptop, ini pertama kita menggunakan ya perlu memastikan posisi dari apa namanya kepala partisipannya itu pas gitu ya di tengah-tengah sampai yang ini itu dia berubah menjadi warna hijau. Kalau misalkan teman-teman nutup sedikit gitu ya atau tertutup kepalanya mata gitu ya, nah itu akan menjadi merah. Artinya di situ kita harus memastikan bahwa posisi dari mata ini tidak tertutupi gitu ya. Lalu kita lakukan kalibrasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, ada lingkaran sebanyak 9, posisi mata itu diminta untuk mengikuti pergerakan dari lingkaran ini. Ini kebetulan dia memakai sekitar 16 titik ya. Di posisi mata ini harus mengikuti kemana lingkaran merah ini bergerak. Nah, setelah itu adalah ini memastikan bahwa posisi dari gerak kepala itu dia tidak atau dikalibrasi posisi kepalanya gitu ya. Baik itu ke atas atau melihat ke bawah gini. Kemudian terakhir kita diminta untuk mengikuti pergerakan dari lingkaran sambil menggerakkan kepala. Seperti ini terakhir nanti 2 kali ya kalau nggak salah. Nah, setelah ini langsung dilakukan proses kalibrasi seperti ini. Nah, ini adalah mungkin teman-teman kalau perhatikan ya, lingkaran-lingkaran yang bergerak ini adalah pergerakan posisi dari mata saya ketika bergerak seperti itu. Nah, ini misal kita melakukan scanning ya terhadap website, saya mulai mencari tombol home gitu ya. Pandangan mata saya ke home, kemudian bergerak ke samping gitu ya, ataupun yang lainnya. Seperti ini kira-kira. Nah, kelemahannya adalah ketika kita menggunakan webcam base ini areanya kalau teman-teman perhatikan ya itu kan sangat terbatas sekali. Kalau misalkan katakanlah saya pengen melihat ke area yang ada tulisannya ya, copyright 1998-2021 Nielsen Norman Group, ini pergerakan mata saya nggak sampai ke bawah ini. Gitu. Artinya dia terbatas pada satu area tertentu. Kemudian mungkin kelemahan lainnya adalah tadi kalau misalkan kita dalam proses kalibrasi ya itu kita nggak tahu posisi error dari mata itu kemana saja. Jadi kalau misalnya kita pakai webcam yang sungguhan gitu ya nanti akan muncul mata kanan dan mata kiri itu seberapa besar tingkat presisinya terhadap lingkaran-lingkaran yang ada. Gitu. Ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan eye tracking base ini ya, berbasis webcam. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa sih visualisasi dari data eye tracking ya, ataupun juga matriks apa saja yang akan bisa digunakan. Jadi kalau di sini data eye tracking itu bisa dilihat 2 parameter atau 2 visualisasi, bisa dikaitkan dengan scan path-nya gitu ya, jalur penglihatan mata itu kemana saja, kemudian bisa juga
kita lihat dari heat map. Nah, kebetulan yang ditampilkan di sini adalah heat map. Jadi nanti ketika teman-teman lihat di sini ada warna hijau, kemudian warna hijau ini nanti semakin lama memandang ke sini akan berubah kuning, kemudian merah. Gitu ya. Artinya di situ densitas atau lama melihat ke objek tersebut itu akan semakin lama atau durasinya akan semakin panjang seperti ini. Oke, kita kembali ke PPT tadi ya. Oke. Nah, ini adalah visualisasi dari data eye tracking. Data eye tracking ini bisa ditampilkan atau divisualisasikan dengan dua cara ya. Bisa dengan lingkaran-lingkaran ini plus ada jalurnya gitu ya. Dengan ukuran lingkaran yang berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Ini terkait dengan scan path data atau jalurnya, jalur pergerakan mata, ya. Kemudian dalam beberapa software ya, semacam gaze point, ini nggak cuman terkait dengan lingkarannya saja, jalurnya saja, tapi ada urutannya. Gitu. Yang pertama, kemudian misalkan 2, 3, 4, 5, kemudian berapa lama lagi gitu ya. Jadi ada urutan atau sekuensialnya. Kemudian bisa juga dilihat dari ini ya, semakin besar, ini artinya adalah durasi mata itu melihat ke objek tersebut itu akan semakin lama gitu. Jadi ada istilahnya gaze point ya. Gaze point-nya ada fiksasi, fixation. Gaze point ini adalah titik-titik mata ini yang kecil-kecil ini ya. Kemudian ada fiksasi, artinya si mata itu difikskan pada satu area tertentu. Jadi terdiri dari beberapa gaze point. Nah, ini yang kemudian kita sebut fixation. Durasinya itu kita sebut dengan fixation duration. Ya. Nah, ini bentuk visualisasi dalam bentuk scan path ya. Dan biasanya kita lihat dari setiap satu individu atau satu orang partisipan seperti itu. Kemudian ada yang bentuknya adalah heat map seperti ini, yang membedakan ini ya. Kalau ini tadi benar-benar hanya titik-titik saja dan biasanya hanya satu orang partisipan gitu ya. Tapi kalau heat map seperti ini udah bisa terdiri dari beberapa orang partisipan atau semua orang partisipan yang terlibat gitu ya dalam studi menggunakan eye tracking. Nah, area yang semakin merah di situ mengindikasikan bahwa densitasnya semakin tinggi. Bisa berarti dua. Yang pertama adalah durasinya ini semakin lama. Bisa juga ini berarti jumlah partisipannya. Berapa banyak sih partisipan yang melihat ke objek ini gitu. Ini adalah bagaimana visualisasi dari mata itu ditangkap oleh eye tracking gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Pak, izin bertanya Pak, untuk membedakan untuk membedakan dia berapa lama dan berapa banyak partisipan tuh bagaimana Pak? Bagaimana caranya membedakan ya? Ya. Caranya gampang. Caranya adalah kalau misalkan kita buka satu file data satu orang partisipan, kemudian nanti di situ kita lihat heat map-nya. Nah, artinya di situ semakin merah, artinya di situ satu partisipan tersebut itu melihat ke objek tersebut itu semakin lama gitu. Tapi bisa juga ada beberapa fungsi yang dia mencoba menggunakan eye tracking ya, eye tracking untuk beberapa orang partisipan. Nah, semakin merah artinya di situ
dia melihat ke objek itu semakin banyak gitu ya. Jadi ada beberapa orang gitu. Ini mungkin kita coba lihat ya di gaze recorder ya. Ini mohon maaf sekali saya menampilkannya yang di gaze recorder bukan gaze point ya. Karena kalau yang gaze point kelemahannya adalah belum ada aplikasi untuk software untuk yang Mac atau OS gitu ya. Jadi baru terbatas di Windows gitu. Kita coba lihat. Kita coba lihat gaze recorder lagi. Ini biasanya bisa ini sih ya. Oke, kita lihat ini ya di analitiknya ya. Enggak lumayan lama ya. Ini. Ininya sih ini Mbak siapa tadi ya, Mbak Indah ya kalau nggak salah ya yang bertanya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen lihat oh ini data satu orang, oh ini yang banyak orang yang melihat ke objek tersebut. Artinya di situ berarti dia sudah akumulasi dari beberapa orang partisipan. Tapi kalau misalkan kita lihat data per individual, artinya di situ data tersebut atau heatmap-nya itu menunjukkan durasi gitu. Nah, ini kayaknya masih lumayan lama ya. Nah, kayak udah muncul ya di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat perhatikan di sini, ini katakanlah gambar iklan ini ya. Nah, ini menunjukkan heatmap yang ada di sini adalah heatmap untuk beberapa orang, gitu ya. Atau banyak orang yang melihat ke objek-objek yang ada di sini. Gitu. Ini misalkan ya, kita lihat bahwa sebagian besar orang akan melihat ke area mukanya. Atau misalkan ini dia sama ya, akan melihat ke area muka, ke objeknya gitu ya, ataupun informasinya gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen lihat per orangnya gimana ya, per individualnya, ini bisa kita klik gini. Semoga bisa di-play ya. Nah, ini adalah data satu orang partisipan ketika dia melihat ke sana. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini mungkin heatmap-nya ya, ini nggak terlalu besar. Nah, ini area ini artinya dia melihat ke sini lebih banyak. Gitu. Ini kebetulan mungkin dia hanya coba-coba ya, dia nggak sampai melihat secara langsung ke objeknya gitu. Dan misal kita melakukan analitik gitu ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan AOI ya. Misal kita pengen tahu ya, muka dari objek yang ada di sini itu berapa orang sih yang melihat gitu ya. Di sini kita bisa lihat dwelling time. Artinya rata-rata durasi orang melihat ke muka ini adalah sekitar 0,51 second atau sekitar 5% dari total waktunya. First view di sini ada informasi first view, artinya ketika objek ini muncul itu rata-rata sekitar 1,33 second pandangan mata itu akan melihat ke objek ini. Kemudian ada informasi viewed by 75%
176 ya, 43%. Artinya di sini orang yang melihat langsung ke muka objeknya itu ada sekitar 75 orang atau 75 responden dari 176 orang gitu. Nah, jadi nanti teman-teman ketika melakukan analisis itu biasanya kita gunakan salah satu parameternya adalah AOI gitu ya, atau Area of Interest. Jadi AOI ini merupakan measure yang common ya, paling umum digunakan dalam studi menggunakan eye tracking. Jadi salah satu cara ya, kalau saya sebutkan, salah satu cara untuk menganalisis data eye tracking adalah kita mengukur atensi visual dari partisipan terhadap elemen yang spesifik atau satu region tertentu. Nah, region ini yang kemudian kita sebut dengan, ada yang menyebutnya look zone, zona penglihatan ya, zona melihat, tapi ini jarang sekali dipakai atau hampir nggak pernah saya menemukan look zones ini, tapi yang paling sering digunakan adalah area of interest gitu. Jadi tadi saya sempat tunjukkan ya bagaimana membuat area of interest ya. Nah, misalkan kita pengen melihat user experience dari website Amazon Movie gitu ya. Nah, di sini ada beberapa area. Nah, area yang diblok dengan warna-warna ini yang kemudian menjadi elemen spesifik yang menjadi target dalam pengamatan. AOI 1 misalkan ya. AOI 1, kemudian ada AOI 2, AOI 3, AOI 3-nya di mana ya? AOI 3 dan seterusnya. Jadi setiap area-area ini kemudian kita berikan menjadi satu spesifik area of interest tersendiri gitu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa area of interest ini ya, ini kalau kebetulan ini mungkin software-nya cukup lebih canggih ya, kita bisa lihat sekuensinya. Sekuensi sini artinya urutan keberapa objek tersebut dilihat gitu. Kemudian ada entry time. Entry time di sini adalah tadi mungkin hampir sama seperti first view gitu ya. First view. Kemudian ada dwelling time. Berapa lama durasi mata itu menghabiskan ke objek ini, ke area of interest ini. Ada hit ratio. Hit ratio itu artinya berapa banyak sih orang yang melihat ke objek tersebut. Nah, di sini ada 13 orang. Ada 10 orang yang melihat ke sana, yang kita sebut dengan hit ratio. Atau kalau yang di tadi ya, yang di softwarenya atau webnya Guest Recorder itu adalah viewed by 75 of 176 ya. Jadi 75 orang dari 176. Nah, itu yang kita sebut dengan hit ratio. Kemudian ada revisit. Revisit di sini maksudnya adalah rata-rata ketika setelah dia melihat ke objek tersebut, kemudian memindahkan matanya, pandangan matanya ke objek lain, kemudian kembali ke sana. Itu yang kita sebut dengan revisit. Ada namanya revisitor. Revisitor itu berarti orang yang berapa banyak responden yang melihat ke situ lagi gitu ya. Dari total 10 orang hit ini tadi, ada average fixation. Jadi rata-rata durasi fiksasi ke objek tersebut, ada fixation juga, ada jumlah fiksasinya. Jumlah fiksasi di sini maksudnya adalah berapa banyak sih mata itu di satu area ini melihat ke objeknya. Jadi pandangan mata satu orang itu bisa jadi mungkin dia bergerak gitu ya dari sini ke sini, kemudian ke sini gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan jumlah fiksasinya, ada 4 misalkan. Seperti ini. Ini adalah parameter dalam pengujian dengan menggunakan eye tracking. Seperti itu. Oke, sampai sini sudah ditanyakan mungkin dari teman-teman, atau mungkin ada yang belum jelas terkait dengan parameter dari eye tracking ya. Monggo, saya silakan. Ada yang ditanyakan. Tanya, Bu. Ya, Mas Farudin. Tentang tadi Pak yang heat map itu kan ada warnanya makin lama makin berubah ya, jadi kuning merah Ya, itu. makin merah.
Iya. Ada legendnya nggak Pak? Kalau yang biru itu berapa detik, terus kuning sampai ke merah itu ada kriteria ininya nggak, legendnya, ringnya masih Ya sih, I see ya. Kalau sepanjang sepengetahuan saya ya, so far belum pernah saya nemukan misalkan ini artinya berapa lama gitu ya. Meskipun mungkin ada beberapa software tertentu yang dia akan mengeluarkan informasi misalkan, oh kalau merah itu nanti dia lebih banyak atensinya atau kurang atensinya gitu. Jadi lebih ke arah skala yang mungkin non kuantitatif ya, lebih ke arah kualitatif, dia kategorikal seperti itu. Ya. Nanti di di slide-slide berikutnya saya sempat ada ini ya terkait dengan contoh studi yang menggunakan eye tracking seperti apa gitu. Iya Pak. Terus pembahasan misalkan dia di area tertentu lebih banyak merah, pembahasannya seperti apa? Kenapa kok bisa di area itu gitu? Misalkan ternyata di tiap katakanlah kategori dari responden itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang dia area of interest-nya untuk kelompok A itu lebih banyak di misalkan zona kiri, pojok, kanan. Nah itu seperti apa ya Pak? Untuk mendapatkan behavior dari masing-masing grup itu. Terima kasih. Oh, bersinta, Mas. Ya, nanti, ya terima. Iya, jadi kalau misalkan nanti terkait dengan saya gitu ya, Mbak. Jadi pembahasannya gimana gitu ya, ketika misalkan kita mencoba menerjemahkan hasilnya gitu ya. Ya tentunya nanti ada beberapa cara gitu ya, bisa kita tunjukkan berdasarkan area of interest-nya, AOI-nya gitu. Misal katakanlah gini, dari total yang ada, misalkan di web ini ya, kita coba menganalisis gitu ya. Dan ini biar saya coba buatkan dulu. Jadi misalkan kita pengen membahas terkait dengan ini ya, area interest 1 gitu ya. Bagaimana cara kita membahasakannya gitu ya. Nah, di situ kita bisa mencoba menyampaikan hasilnya dengan objek ini itu entry time-nya adalah sekitar 1255 milisecond. Artinya rata-rata responden itu akan menemukan objek tersebut atau melihat ke arah tersebut itu adalah sekitar 1,25 atau 1,255 second gitu ya setelah halaman tersebut muncul. Itu bisa kita gunakan pembahasan seperti itu. Atau area ini ya, kalau kita lihat berdasarkan hit ratio-nya, hit ratio ini berapa persen partisipan yang setidaknya habiskan satu fiksasi pada area of interest tersebut, AOI tadi ya, itu berarti kita bisa katakan bahwa dari 13 orang partisipan yang ada, itu 10 orang itu akan melihat ke objek tersebut. Jadi kita ya menerjemahkannya adalah berdasarkan data yang ada. Nah, ini yang mungkin akan terkait dengan tadi. Terus kaitannya apa dengan pakai heatmap ini gitu ya. Kalau pakai heatmap kan dia kualitatif ya. Apakah itu tingkat atensinya tinggi atau mungkin atensinya rendah ya. Tapi di sini sebenarnya kalau heatmap ini kita gunakan biasanya adalah untuk menyajikan informasi secara grafikan atau secara visual. Oh, rata-rata orang itu akan melihat ke objek-objek tertentu gitu. Tapi ketika kita ingin mencoba membahasakannya mungkin lebih saintifik ya, entah itu kita analisis secara statistik atau kita pengen tahu kira-kira rata-rata durasi yang dihabiskan ke sana itu berapa second atau berapa milisecond. Nah, itu kita menggunakan data yang kuantitatif yang dikeluarkan oleh si eye tracking sistemnya ini gitu. Jadi nanti bisa berdasarkan AOI gitu.
Nah, tadi kan ini ya, antar partisipan satu dengan partisipan lain kan bisa jadi berbeda gitu. Nah, caranya gimana untuk mengambil kesimpulannya gitu ya? Ya, tentunya bisa kita lihat tadi dari salah satu yang mungkin paling common adalah dengan melihat hit ratio-nya gitu ya. Berapa banyak sih orang yang melihat ke situ? Artinya kalau misalkan semakin banyak, berarti kan area tersebut, AOI tersebut itu akan banyak dilihat oleh orang atau partisipan dibandingkan dengan area yang lainnya. Kurang lebih mungkin seperti itu Mas Fardin ya. Coba, terima kasih Pak Dedis. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa matriks dalam eye tracking ya. Kalau teman-teman yang ngambil kemarin ergonomi kognitif lanjut mungkin lebih saya sampaikan lebih detail ya, karena nggak cuma ke arah user experience saja, tapi mungkin terkait dengan ergonomi kognitif gitu. Nah, di sini terkait dengan eye tracking ada beberapa parameter yang biasa digunakan. Yang pertama adalah dwelling time. Dwelling time ini artinya adalah berapa lama atau durasi dari mata itu melihat ke satu objek tertentu atau satu area of interest. Nah, dwelling time ini terdiri dari beberapa fiksasi. Nah, jadi ada dwelling time, kemudian di area interest AOI tadi itu ada jumlah fiksasinya. Artinya dalam satu AOI itu berapa banyak sih gerakan mata ke sana. Jadi misalkan atau mungkin yang ini ya. Saya misalkan ini adalah satu AOI gitu ya. Dwelling time itu adalah ketika mata itu melihat ke area ini secara keseluruhan. Kemudian jumlah fiksasi itu adalah jumlah lingkaran-lingkaran yang ada di sini. Ini ada berapa banyak. Yang kita sebut dengan fixation number of fixation, jumlah fiksasinya. Kemudian di sini ada fixation duration, rata-rata dari fiksasinya. Jadi di sini ada yang dia melihat satu fiksasi ini dengan durasi lama, ada yang singkat, ada yang sedengan, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan rata-rata fiksasinya, rata-rata durasi fiksasi. Jadi ketika dia melihat ke objek itu berapa lama sih? Gitu. Ini kita sebut dengan fixation duration. Bedanya dengan dwelling time itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau melihat dari penjelasan saya tadi. Bedanya dengan dwelling time apa kira-kira? Mas Aldin mungkin? Dwell time lebih ke tidak ada pergerakan dia di situ terus selama berapa lama itu Pak? Termasuk juga akumulasi gitu ya, akumulasi dari fiksasinya. Jadi katakanlah misalkan gini, ada satu AOI ya, ada di sini 3 ya. Paling sedikit ya, ada 3 AOI. Ini katakanlah misalkan 10 milisecond. Ini 40 milisecond. Di sini adalah karena lebih besar ya, 60 milisecond. Kalau dwelling time itu adalah berarti total waktu yang dihabiskan di sini. Ini berarti sama dengan 110 milisecond. Tapi kalau fixation duration atau durasi fiksasinya ini berarti rata-rata dari 3 ini. 10 plus 40 plus 60 bagi 3. Atau sekitar berapa ya, 3,6 atau 36 milisecond. Nah, itu kita sebut dengan fixation duration. Biasanya fiksasi ini durasinya sekitar 10 milisecond sampai 500 milisecond ya. Kemudian ada yang namanya fixation duration, sequence ya. Urutan dari AOI-nya. Mana sih yang dia lihat pertama dari beberapa AOI. Nah, ini informasi yang penting juga gitu ya. Terkait dengan bagaimana kita nanti misalkan seorang user experience-nya dalam UX itu kita melakukan penempatan dari objek-objeknya. Sebaiknya objek yang ada tombol atau banner
atau mungkin gambar, video itu sebaiknya posisinya di mana saja sih gitu ya. Nah ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari eye tracking dari berupa sekuensialnya, urutannya gitu. Kemudian ada time to first fixation gitu ya. Ini lebih ke arah berapa lama sih user atau partisipan itu dia notice terhadap suatu elemen atau terhadap suatu objek, ya, terhadap satu AOI. Nah itu yang kita sebut dengan time to first fixation ya, gitu. Jadi ada time to first fixation gitu ya. Kalau di sini itu mungkin ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di AOI yang 4 ini ya, yang masih bersih ya. Kalau saya coret-coret, first fixation ada 221 milisecond. Artinya di situ ketika interface itu muncul, rata-rata dibutuhkan waktu sekitar 221 milisecond bagi semua responden untuk melihat ke objek tersebut. Nah, itu kita sebut dengan first fixation ya. Kemudian ada revisit, berapa banyak fiksasi gitu ya. Itu ya tadi ya, setelah misalkan ini ada AOI 1, AOI 2 gitu ya, AOI 3. Nah, misalkan mata itu melihat ke sini dulu. Kemudian dia bergeser ke sini, kemudian pindah ke sini ya. Kemudian naik ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Nah, ini yang kita sebut dengan revisitnya. Berapa kali mata itu dia melihat ke AOI tersebut dan kemudian balik lagi. Nah, revisitnya ini yang kemudian kita lihat. Apakah dia cuma sekali berarti artinya setelah melihat ke sini, kemudian ke area lain, kemudian balik lagi, terus keluar lagi dan nggak kemana-mana. Nah, itu kita bisa katakan revisitnya 1. Bukan 1 ya, 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan dia ternyata habis dari sini balik ini lagi, terus balik ke sini, berarti di situ revisitnya akan semakin banyak. Kemudian ada hit ratio. Hit ratio ini adalah rata-rata jumlah partisipan yang setidaknya dia sudah memfiksasikan pada objek tersebut. Jadi berapa persen sih partisipan yang melihat ke AOI tersebut gitu ya. Di sini ya, misal ada 13 orang partisipan, hit ratio-nya adalah 92. Artinya ada 12 orang partisipan yang melihat ke objek tersebut dari total 13 orang. Itu yang kita sebut dengan hit ratio. Nah, ini adalah matriks dalam eye tracking ya, yang biasa kita gunakan, yang paling umum digunakan seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari sini teman-teman, mungkin ada yang mungkin belum jelas atau mungkin ingin dikonfirmasi, saya silakan. Pak, mohon maaf, yang revisit tadi berarti setelah dia mengunjungi itu atau melihat itu, kembali ke situ, ngitungnya berarti yang pertama ikut dihitung juga nggak ya Pak? Kalau biasanya sih dihitung sih ya, cuman selama ini saya pakai software, jadi saya mengasumsikan itu dihitung dari mulai dia masuk ke situ, gitu ya, sampai dia keluar lagi dan balik lagi gitu. Gitu kira-kira Mas Farudin. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, ini adalah contoh ya, contoh studi eye tracking sekitar tahun 2011-an ya, 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu, di mana ini studinya adalah sebenarnya dia pengen mencoba melihat effectiveness dari iklan McDonald ini di halaman YouTube itu seberapa besar sih gitu. Jadi dia mencoba melakukan studi terkait dengan iklan. Jadi banner ini yang ingin dilihat seberapa efektif sih ini ketika dia ditempatkan dalam halaman YouTube. Mungkin sekarang halaman YouTube udah berbeda ya. Ini mungkin sekitar 10 tahun lalu tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini jadi lebih ke arah web ad search ya. Kemudian stimulus time-nya itu sekitar 10 second. Jadi dalam 10 second itu
kira-kira apa sih yang dilihat oleh user ketika ada tampilan iklan seperti ini atau ada berada di tampilan yang ada di layar gitu ya. Yang dianalisis sebenarnya adalah advertising-nya ini, itu sebenarnya berapa besar sih tingkat entah itu AOI-nya, kemudian dwelling time, urutannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil heat map-nya gitu ya. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan ya, heat map-nya di sini bukan memberikan informasi kuantitatif, tapi lebih ke arah kualitatif ya. Mulai dari more attention gitu ya, semakin merah artinya semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya di sana, memberikan atensinya ke objek tersebut, semakin putih artinya di situ semakin less attention gitu. Nah, ini adalah hasil heat map dari total responden yang terlibat di sana gitu ya. Dari sekitar berapa orang ya ini ya? Sekitar 30 orang partisipan ya. Kemudian ini AOI yang mereka set gitu ya. Ada area untuk search-nya, sin AOI-nya, AOI yang A gitu. Kemudian ada notifikasi, kemudian ada area video ya. Kemudian iklannya sendiri yaitu D, kemudian apa ini ya? Sebentar, saya nggak terlihat, nggak kelihatan besar. Feed-nya gitu ya, atau suggested-nya, termasuk juga ada area lainnya. Jadi ada dibagi menjadi 6 area of interest. Di sini ada sin AOI gitu ya. Sin AOI ini mungkin lebih ke arah terkait dengan dwelling time-nya. Berapa persen sih dwelling time ketika melihat ke area ini gitu ya. Kemudian ada time on AOI, berapa lama gitu ya. Untuk masing-masing AOI yang ada gitu ya. Kemudian ini terkait dengan urutan dari fiksasinya. Ketika seorang partisipan itu melihat ke halaman YouTube itu apa saja sih yang pertama dilihat gitu ya. Nah, karena iklannya berada di tengah, otomatis ya dia akan melihat ke objek satu pertama gitu ya. Kemudian ke search, bagian search-nya. Kemudian ke bawah area 3, kemudian ke area 4, kemudian 5 dan 6. Jadi urutan dari fiksasi pertama sampai fiksasi yang terakhir gitu ya. Nah, masing-masing dari informasi ini ada rata-rata time to first fixation-nya. Misalkan area objek pertama ini ya, karena di sini urutannya adalah urutan pertama, nah di sini ternyata dia sekitar 64 second setelah halaman itu muncul. Kemudian berikutnya, jadi 1,56 second setelahnya itu akan melihat ke area search page-nya. Kemudian berikutnya ke area notifikasi ya, 2,32 second. Bukan ya. Ke area ini ya, AOI ke apa ini tadi ya? AOI nomor C, AOI C-nya, kemudian baru ke notifikasi, kemudian ke area ini, dan terakhir di sini. Jadi selama 10 second dia melihat objek ini atau area ini, itu urutannya adalah seperti ini. Nah, ini cara bagaimana kita nanti menyajikan informasi atau hasil analisis dari eye tracking gitu ya. Jadi responden atau partisipan, user lah katakanlah, itu nanti ketika dihadapkan dalam satu website atau satu halaman web gitu ya, itu objek mana sih yang akan dilihat pertama. Kemudian setelah itu urutannya yang mana saja. Nah, kemudian kalau kita lihat langsung ya di iklannya sendiri, nah iklannya sendiri ini dibagi menjadi beberapa AOI lagi. Ada area message gitu ya, ada picture, atau mungkin ini bukan picture ya, video, message-nya, kemudian produknya, dan logo.
Nah, urutannya apa? Urutannya tentunya adalah yang berada di tengah ini akan menjadi objek yang pertama dilihat. Kemudian ternyata berikutnya adalah logo, ya. Logonya, kemudian ke area 3, message-nya, kemudian ke produk burgernya 4, baru ke area 5, message yang sebelah kiri. Nah, ini adalah ilustrasi dari urutannya gitu ya, terutama time to first view-nya gitu ya. Jadi eye tracking tadi gitu kira-kira. Nah, ini seperti ini ya kira-kira terkait dengan bagaimana sih studi menggunakan eye tracking dalam user experience. Nah, ini nanti kaitannya dengan tugas teman-teman ya. Jadi kemarin kalau teman-teman di sebelum UTS atau mungkin yang berkaitan dengan isu base kemarin ya, itu kan melakukan evaluasi usabilitas gitu. Ada isu base-nya apa saja. Nah, dari situ kemudian silakan dilanjutkan menggunakan studi eye tracking dengan menggunakan gaze recorder ya. Nah, gaze recorder ini bisa diakses juga melalui smartphone. Jadi kalau smartphone tentunya akan mengikuti ini ya, tampilan atau setting dari ukuran smartphone-nya gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Izin bertanya, Pak. Iya, Mbak Tamida. Kemarin yang tesisnya ini ya, eye tracking ya, Mbak ya? Iya, Pak. Nah, gimana, Mbak? Silakan. Mbak, saat kan melakukan saat kalibrasi pertama kali. Nah, itu kan diketahui, Pak, hasil akurasi masing-masing responden. Misal hasil akurasinya itu berbeda-beda setiap responden, nanti apakah itu mempengaruhi waktu saat dianalisa, Pak? Oke, kalau misalkan berbeda-beda gimana gitu ya. Nah, biasanya yang kami dilakukan adalah dikalibrasi lagi gitu ya, sehingga pusat pergerakan mata itu tidak kemana-mana gitu. Jadi fokus ke area tersebut. Tapi saya coba carikan ini ya, contoh gambarnya, semoga ada ya. Gaze recorder misalnya ada gaze point. Jadi kalau ini ya dikalibrasi ulang sih, agar stabil gitu. Gaze point, gaze point. Yang adanya mana? Atau mungkin gini aja saya gambarkan ini ya. Jadi kalau jadi misalkan gini, sana muncul blank ya. Nah, katakanlah di sini kita mencoba pakai misalkan ada 5 gitu ya. Nah, kalau kita pakai gaze point itu biasanya akan muncul informasi gini. Ini left, ini right. Jadi posisi mata kanan dan kiri itu dia deviasinya kemana sih gitu ya. Sorry, hilang lagi. Jadi misal ada 5 area gini ya. Kemudian ini ke sini ada L, R, L, R, L misalkan R.
Nah, LR ini maksudnya adalah posisi dari mata kiri dan mata kanan itu kemana saja sih. Nah, kalau misalkan kita dapatkan hasil seperti ini, artinya di sini perlu ada kalibrasi ulang, ya. Kalibrasi ulang kenapa? Karena harapannya posisi ini, deviasi dari mata kanan dan mata kiri itu berada pada satu titik, satu area gitu. Jadi tidak terlalu jauh seperti ini. Nah, ini salah satunya adalah untuk mengurangi tadi ada variabilitas terkait dengan penglihatan dari masing-masing responden yang mungkin berbeda-beda gitu. Jadi perlu dikalibrasi ulang gitu. Nah, kelemahannya adalah kalau kita pakai gaze recorder atau mungkin tadi yang kemarin Mbak Tahmida pakai apa ya, saya lupa namanya, iVideo, Pak. iVideo ya. Ya. Nah, di situ saya kurang tahu kalau pakai iVideo itu nanti akan keluar hasil kalibrasinya seperti apa gitu. Nah, ini yang poin penting juga ketika kita melakukan studi eye tracking. Di situ perlu kita pastikan bahwa hasil kalibrasi itu benar-benar sudah pas gitu. Itu kira-kira. Kalau misal gini Pak, kan kalibrasinya itu keluarnya bentuk persentase. Nah, itu semisal tiap orang berbeda, nanti apakah perlu ditentukan batasan akurasinya seperti itu Pak? Dari prosentasenya itu terhadap apa ya, kalau boleh tahu? Terhadap gerakan mata ke yang titik-titik input Pak. Oke. Misalkan idealnya misalkan 100% ya ke lingkaran itu misalkan ya. Ya itu bisa dijadikan ini sih. Jadi kan kalau katakanlah semakin besar persentasenya, artinya pandangan mata itu, posisi mata itu pas ke area tersebut. Nah, itu berarti kita ambil ini aja. Kita misalkan ambil thresholdnya 75%. Artinya di situ tingkat akurasinya itu bisa dinaikkan gitu. Jadi kan semakin tinggi semakin akurat gitu. Jadi katakanlah dapat calibration persentasenya itu berbeda-beda ya. Nah, itu dicari atau diminta direkalibrasi ulang sampai dapat persentase yang seminimal mungkin gitu. Kalau saran saya sih seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Tadi yang bedanya L sama R-nya kok posisinya beda-beda itu maksudnya gimana ya Pak? Nah, itu biasanya tergantung dari posisi ininya sih. Jadi katakanlah ke posisi kepala itu kurang pas gitu ya, kurang pas tengah gitu. Ketika dia melihat ke kanan atau ke kiri, itu jadi posisi mata itu kan harusnya kan seimbang gitu ya, nggak kemana-mana. Nah, itu dia bisa jadi posisi dari eye trackernya atau mungkin dari respondennya mungkin kurang terlalu pas gitu ya. Maka di situ menyebabkan posisi L dan R-nya itu dia kemana-mana, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Idealnya kan saling berdekatan gitu kan. Gitu. Artinya kalau misalkan pakai jauh itu berarti perlu ada kalibrasi ulang atau perlu di set lagi misalkan posisi dari mata responden atau yang lainnya gitu. Atau ya jaraknya sih biasanya salah satunya. Jadi kalau pakai eye tracking yang berbasis screen itu biasanya rata-rata di set sekitar 60-an senti ya, 60 cm dari posisi kepala gitu. Jadi mungkin bisa dikira-kira gitu ya. Itu kira-kira Mas Farudin. Pak, itu kalau bentuk dari mata dari tiap orang itu kan ada yang sipit, ada yang lebih terbuka lebar, itu pengaruh nggak ya Pak? Terima kasih. Kalau selama ini sih dianggap gak berpengaruh sih. Cuman nanti yang bisa berpengaruh itu ketika misalkan respondennya dia menggunakan kacamata. Nah itu biasanya sangat ini ya, deviasinya besar gitu. Karena ketika pakai kacamata itu kan kadang dia melihat ke layar monitor kan dapat pantulan cahaya ya. Nah pantulan ini yang kemudian mengganggu proses penangkapan atau tracking dari matanya seperti itu. Nah kalau ukuran mata gimana? Nah ini erat kaitannya dengan ini ya. Jadi ada salah satu
atau measure lain ya terkait dengan eye tracking gitu ya, selain kita dapatkan terkait dengan tadi pergerakannya, itu ada beberapa parameter yang bisa kita peroleh gitu sebenarnya. Yaitu yang umum itu adalah pupillary response-nya, respon dari pupil mata. Jadi pupil mata kita itu kan dia bisa mengecil, bisa membesar ya, tergantung dari berapa banyak sih cahaya yang masuk ke mata tersebut. Jadi kalau misalkan dia terang, otomatis nanti pupil matanya akan mengecil. Tapi sebaliknya ketika dia membesar, itu artinya cahaya yang di sekitar itu redup, sehingga di situ kan benar membutuhkan cahaya ya untuk memproses informasi atau proses sensasi. Nah, di sini yang kemudian pupillary response ini yang kemudian digunakan sebagai salah satu parameter dalam eye tracking. Nah, ini mungkin yang menjawab tadi ya Mas Farudin ya. Kalau ukuran orang kan berbeda-beda ya. Caranya gimana memastikannya? Nah, tentunya nggak cuma kita lihat diameternya saja, tapi kita lihat diameter terhadap baseline-nya. Jadi pada saat awal itu berapa, katakanlah berapa milimeter gitu ya. Nah, diameter pupil ini ketika dia kontraksi atau dilatasi ya, itu kalau dalam ya ergonomi kognitif ya, itu kan dia berfungsi untuk merespon pertama tadi ya ambient lighting-nya, tapi juga menunjukkan cognitive processing-nya. Cognitive processing dalam artian ketika dia membutuhkan banyak informasi yang harus diproses di otak, maka di situ pupil akan membesar. Sebaliknya ketika tidak terlalu banyak informasi, maka akan normal atau kecil gitu ya. Jadi di sini berfungsi sebagai untuk merespons terkait dengan pemrosesan kognitifnya. Nah, selain dua ini, kontraksi dari pupil atau ya perubahan dari diameter pupil ini juga berfungsi untuk arousal-nya, seberapa besar tingkat arousal yang dirasakan atau yang terjadi, termasuk juga seberapa besar interest-nya. Semakin interest, otomatis biasanya pupilnya akan mengalami pembesaran. Gitu. Nah, ini yang kemudian dikaitkan dengan user experience. Jadi diameter pupil ini kemudian digunakan untuk mendeteksi seberapa besar sih konsentrasi mental yang dibutuhkan ketika dia berinteraksi dengan suatu program atau suatu interface. Atau juga bisa menunjukkan emosional gitu ya. Nah, kalau emosional ini mungkin erat kaitannya dengan nanti kalau teman-teman belajar terkait dengan heart rate variability atau mungkin nerve system gitu ya. Jadi di sini erat kaitannya dengan pengaturan sistem saraf gitu ya. Sympathetic nerve systemnya. Itu kira-kira. Bukan sistem ya, sympathetic nerve system. Nah, ini contoh studi yang berkaitan dengan penggunaan pupil. Jadi, misalkan ada satu task gitu ya, ketika melakukan proses searching, jadi selama 5 second program searching gitu ya. Ketika katakanlah tidak ada kesulitan, no difficulty, ini biasanya ukuran dari pupil ini akan relatif stabil gitu ya. Meskipun ini sedikit, ada error sedikit ya, noise gitu. Tapi ketika tingkat kesulitannya itu meningkat, maka ukuran dari pupil ini akan mengalami pembesaran. Jadi teman-teman lihat di sini dia dibandingkan dengan baseline-nya 0 ini, ya kondisi baseline-nya, itu dia mengalami kenaikan. Nah, kemudian misalkan 5 detik setelah setelah memilih gitu ya, program selection gimana? Sama ya ternyata ya, ketika tidak ada kesulitan, no difficulty, ini di sini mungkin relatif stabil gitu ya, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil gitu. Tapi ketika ada kesulitan, maka di situ akan mengalami pembesaran diameter dari pupilnya. Nah, di sini yang kemudian dikaitkan, kalau kita kaitkan dengan
user experience itu ketika katakanlah suatu interface atau UI itu sulit untuk dipahami atau sulit untuk dioperasikan oleh user, maka di situ kita bisa lihat salah satunya adalah dari diameter pupilnya. Semakin besar artinya di situ bisa jadi mungkin tingkat kesulitan yang dialami itu akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena di situ dia membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Nah, konsentrasi tinggi ini biasa dikaitkan dengan pupil yang dia membesar. Jadi dia membutuhkan banyak cahaya yang masuk gitu ya. Jadi banyak informasi yang harus dimasukkan ke mata gitu ya untuk diproses, sehingga di situ pupilnya akan mengalami pembesaran. Seperti itu kira-kira terkait dengan eye tracking atau pelacakan mata ya. Nah, selain ini sebenarnya ada parameter lain ya terkait dengan eye tracking, namun mungkin tidak begitu terkait dengan user experience, yaitu adalah blink rate gitu ya. Seberapa sering mata itu berkedip ya. Nah, cuman kalau dalam user experience jarang digunakan. Nah, biasanya digunakan dalam studi misalkan terkait dengan ergonomi kognitif, atau mungkin kita pengen melihat misalkan workload yang dialami seorang itu gimana sih. Nah, itu bisa terlihat dari seberapa sering mata itu berkedip gitu. Nah, logikanya dari mana? Logikanya adalah ketika mata berkedip itu kan ya fungsinya adalah untuk membasahi bola mata. Nah, semakin berkedip artinya di situ bagaimana agar bola mata itu tidak kering gitu. Nah, semakin tinggi artinya semakin besar pula beban kerjanya, atau mungkin semakin besar pula tingkat kelelahan yang dialami. Seperti itu. Namun ini nggak begitu terkait ya kalau dikaitkan dengan user experience seperti itu. Oke, sampai poin ini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Pak, kalau menggunakan yang lensa mata itu berpengaruh nggak ya untuk pupillary response? Terima kasih. Kalau pakai lensa mata bisa jadi ya, mungkin akan berpengaruh ya. Karena itu kan ketika orang pakai lensa mata itu kan statusnya adalah dia ingin mencoba agar kondisi matanya normal ya, lensnya gitu ya. Nah, apakah berpengaruh apa enggak? Saya belum pernah melakukan studi dengan responden yang pakai lensa mata ya. Jadi kontak lens itu mungkin bisa jadi karena kontak lens itu kan dia nggak berkaitan langsung dengan pupilnya ya, tapi dia hanya berfungsi sebagai lensa tambahan ya, lensa pelapis gitu ya, pelapis tambahan di lensa mata. Mungkin nggak terlalu berpengaruh sih Mas, kayaknya. Kemungkinan seperti itu. Nanti saya coba cari ya. Pak, yang tentang arousal sama increase interest itu bedanya apa ya Pak? Untuk lebih contoh spesifiknya, kasus-kasusnya. Oke. Arousal di sini erat kaitannya sama nerve system sebenarnya sih ya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini ya, fight or flight, pernah dengar nggak? Bertarung atau kabur. Nah, ini adalah respon ketika kita dihadapkan pada kondisi yang dalam tanda petik mungkin menyulitkan. Nah, ini akan otomatis arousalnya akan mengalami kenaikan. Nah, respons dari tubuh itu adalah ketika kondisinya adalah challenging seperti ini dalam fight or flight tadi, itu bisa mengalami kenaikan ya, besar ya, atau mungkin malah sebaliknya mengecil, di mana di situ nanti indikasi arousalnya gitu. Arousal di sini juga bisa berarti misalkan teman-teman misalkan mau ujian gitu ya, kemudian situasinya sepi, malam hari sepi gitu ya. Nah, itu arousalnya akan turun. Nah, itu kalau dikaitkan dengan eye track pupil tadi, karena arousalnya turun, maka kemungkinan ukuran dari diameter itu akan mengalami penurunan. Sebaliknya ketika arousalnya naik, artinya kan di situ excited gitu ya, excited dengan kondisi yang ada, maka ukuran dari pupil akan mengalami kenaikan.
Nah, kalau kaitannya dengan interest gimana gitu ya? Sebenarnya hampir sama seperti arousal tadi ya, ketika seorang itu dia eh, interest pada sesuatu gitu, maka dia akan mencoba memfokuskan pada informasi tersebut, ada sesuatu tadi, objek tadi gitu. Nah, ketika dia interest, maka biasanya diameternya akan naik gitu. Nah, ini nanti sejalan juga dengan seberapa lama dia memfiksasikan fiksasinya terhadap objek yang diamati. Begitu kira-kira Mas Farudin. Terima kasih Pak. Oke, di sini sebenarnya masih ada beberapa lagi ya. Jadi ada terkait dengan bagaimana kita mengukur emosi, kemudian ya termasuk juga ada skin conductance, kemudian ada ekspresi muka, facial expression, kemudian juga EEG ya. Jadi di sini nanti ada gitu ya. Nah, detailnya nanti teman-teman silahkan bisa dibaca di potongan chapter yang saya upload di Classroom ya. Dan mungkin jika ada waktu akan kita bahas lebih lanjut. Nah, terkait dengan eye tracking ini mungkin saya mengingatkan lagi ya, nanti terkait dengan tugasnya teman-teman silahkan dengan objek yang sama seperti kemarin, kemudian diuji menggunakan eye tracking. Eye trackingnya dengan menggunakan gaze recorder tadi, jadi bisa diobservasi secara online gitu. Nah, harapannya nanti terkait dengan isu base tadi dan juga eye tracking base itu bisa dipresentasikan di pertemuan ke-14, jadi di pertemuan terakhir. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Recording stopped. Pak, izin bertanya Pak. Oke, Mbak Tahmida, silakan. Tugasnya itu kan pakai yang kemarin. Nah, itu kan live website ya Pak, pakainya seperti itu. Ya. Nanti apakah analisisnya di capture gitu atau secara live gitu ya Pak? Di capture sih biasanya nanti. Jadi katakanlah nanti misalkan interface-nya kemarin kalau nggak salah ada yang Shopee itu ya. Nah, yang Shopee itu nanti mungkin bisa dibagi beberapa AOI, kemudian kira-kira area mana sih yang sering dilihat oleh partisipan atau responden gitu ya. Kemudian bisa juga nanti ditampilkan dari visualisasinya, itu visualisasi termasuk mungkin jika memungkinkan dibuat katakanlah rekomendasi perbaikan dari interface yang dievaluasi, itu bisa juga nanti dilakukan pengujian lagi gitu, seperti itu. Berarti Pak nggak perlu ini ya? Mengoperasikan secara langsung gitu, cuman nampilin capture-annya aja gitu Pak? Ya bisa aja gitu. Tapi kalau misalkan ingin dilihat secara langsung ya, misalkan terkait dengan misal dikasih satu task gitu, satu tugas tertentu, itu kira-kira nanti bagaimana atau behavior-nya itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi bisa dianalisis misalkan dikaitkan dengan visual search, visual attention sama lostness gitu. Nah, kalau lostness kan kemarin berapa halaman, misalkan dari berapa halaman, misalkan responden itu dia harus menuju halaman tertentu, itu berapa steps yang harus dilakukan. Itu bisa dianalisis dari situ. Nah, itu dikaitkan dengan behavior-nya, yaitu pergerakan matanya. Nah, dari pergerakan matanya itu seperti apa sih ketika dia melakukan itu tadi proses mengerjakan tasnya gitu kira-kira. Kalau misal yang di disk recorder itu kan misal live website itu analisis statistiknya yang keluar kan ini Pak, yang saya tahu itu datanya saja Pak, nggak bisa yang kayak durasi gitu. Mungkin ini sih dari dwelling time sama hit rate-nya ya, kalau nggak salah kan 3 parameter itu yang bisa diambil.
Jadi mungkin pakai 3 itu saja sih yang dianalisis gitu. Parameternya berarti 3 parameter tadi. Jadi yang dwelling time, kemudian first view, sama mungkin heat rate-nya. Heat rate-nya berarti berapa orang sih yang melihat ke objek yang ada di situ. Atau mungkin kita coba ini ya, kita lihat yang di landing page. Setidaknya sih 3 parameter itu mungkin ya Mbak Tamida. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, mau bertanya tentang tugas? Iya, silakan Mas Hamdin. Untuk tugasnya itu respondennya harus sama dengan yang sebelumnya ataukah tidak? Terus jumlahnya apakah ada batasan minimalnya atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Bayangan saya karena nanti kan ini dengan eye tracking itu kan nanti teman-teman kan ini ya mengevaluasi terkait dengan atau melakukan pengujian statistik ya. Paling nggak sih kalau bayangan saya mungkin sekitar 10 responden itu cukup sih untuk ini. Jadi nanti ketika misalkan teman-teman menganalisis isu base-nya gitu ya, isunya itu seperti apa gitu ya, bisa dikuantifikasi gitu. Berapa persen yang dia menghasilkan isu positif misalkan, atau berapa persen yang dia menyampaikan isu negatifnya, itu bisa dikuantifikasi seperti itu. Jadi pakai isu base aja ya kayaknya. Pak, yang isu base yang komen positif, netral atau negatif tadi berarti dapatnya apa dari eye tracking juga atau dari think alot atau yang mana ya Pak? Terima kasih. Kalau isu base ini bisa misalkan dilakukan setelah misalkan setiap tasnya gitu ya, misalkan ada tas gitu, kemudian masalah yang muncul itu apa saja sih, seperti misalkan kalau yang bisa dibuat kategorinya, misalkan apa itu navigasinya, atau permasalahan terkait dengan terminologi, konten atau function, atau mungkin terkait dengan apa sih yang dialami oleh si usernya. Misal usernya nggak menemukan nih tombol untuk kembali ke home, atau dia bingung dengan navigasinya. Nah itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi menggunakan ya ada berapa partisipan sih yang mengalami masalah-masalah tersebut gitu. Jadi ada kuantifikasinya. Gitu kira-kira. Iya Pak, berarti kalau misalkan yang kemarin isu base kan sudah dilakukan dengan jumlah 6, yang ini 10 ya Pak, yang untuk statistik eye tracking tadi, nggak beda. Kalau yang di Classroom kemarin, ntar saya coba cek. Ini kayaknya udah pada ngumpulin ya kemarin ya. Kan aja nggak apa sih Mas ya. Jadi karena kalau yang eye tracking kan otomatis mungkin nambah sendiri ya, sekitar 10 orang gitu. Mungkin nanti yang ini terpisah gitu nggak apa-apa dari ini. Jadi pakai yang isu base-nya tetap yang kemarin dilakukan dengan 6 responden itu, atau berapa responden tergantung dari teman-teman. Kemudian untuk yang ya ada yang 5, ada yang 10, ada yang 10 juga ya. Oke, nggak apa-apa sih, mungkin dilanjutkan aja Mas. Jadi untuk yang eye trackingnya mungkin sendiri. Nanti 2 minggu lagi ya mungkin bisa dilaporkan atau dipresentasikan. Jadi yang isu base-nya seperti apa, kemudian yang hasil dari eye trackingnya bagaimana. Nah itu apakah kira-kira saling mendukung atau bagaimana, itu nanti bisa dilakukan. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Didis. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah mungkin kita ketemu lagi minggu depan jam 1.
kita melanjutkan materi yang ada, yaitu terkait dengan physiological measure-nya ya. Nanti terkait dengan tadi GSR sama EEG, nanti saya jelaskan sekilas. Masuk juga nanti ada beberapa case yang bisa kita pelajari atau di case tadinya. Gitu. Itu saja untuk kuliah di siang hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.